Nur Asmawati dari kelas 5 PAIB dengan NIM 118111073 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Dosen pengampu Bu Andina Nurul Wahidah, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menjelaskan review skripsi saya, yaitu metodologi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu etnografi. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang identitas skripsi. Nah, judul yang saya angkat ini yaitu tentang strategi pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah peserta didik di SMA Bosawa International School Makassar, yang diterbitkan oleh Muhammad Yusuf, Universitas Alauddin Makassar tahun 2016. Pendidikan bagi umat manusia merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Dalam sejarah umat manusia di muka bumi ini, hampir tidak ada kelompok umat manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai pembudayaan dan peningkatan kualitas. Sekalipun dalam kelompok masyarakat primitif, hanya sistem dan metodenya yang berbeda-beda sesuai taraf hidup dan budaya masyarakat masing-masing. Selanjutnya bagian manfaat. Nah, kebetulan peneliti ini tidak mencantumkan apa makna atau manfaat dari penelitian tersebut. Sebaiknya peneliti itu harus mencantumkan manfaatnya agar para pembaca atau para pengereview skripsi lebih paham dari manfaat yang telah diberikannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa sekolah SMA Bosawa International School adalah merupakan salah satu sekolah elit bertaraf internasional yang ada di kota Makassar. Peserta didik berasal dari keluarga high class yang rata-rata pekerjaan orang tua adalah pejabat, pengusaha, dan PNS. Sekolah SMA Bosawa menekankan pada pendidikan pengetahuan dan pendidikan karakter dengan menawarkan sistem full day dan boarding school, di mana sistem full day mengalokasikan 2 jam mata pelajaran agama Islam setiap minggu sama halnya pada sekolah umum lainnya. Namun pada sistem boarding school itu lebih banyak menekankan pada religiusitas peserta didik. Dasar pijakan atas menjadi alasan penulis untuk mencoba meneliti sekolah Bosawa International School mengenai strategi pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah siswa SMA di Bosawa International School. Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap strategi pembelajaran guru pendidikan agama Islam dan kurikulum yang diterapkan sekolah dalam meningkatkan akhlakul karimah peserta didik. Nah, di kali ini penjelasan ini tentang Islam sebagai agama wahyu menuntut umat manusia yang berakal sehat walafiat untuk berusaha keras mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat sesuai dengan petunjuk wahyu Tuhan. Pendidikan bertujuan untuk membina manusia yang memiliki pengetahuan serta sikap keterampilan. Yang terpenting dari segalanya ialah membekali anak didik agar dapat mengontrol dirinya yang sendiri melalui pendidikan akhlak dan pencerdasan keilmuan. Inilah pendidikan yang dikehendaki Islam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujahidah. Namun ada betapun dalam tujuan pendidikan agama Islam tersebut di atas, kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia tidak terkecuali di kota Makassar selama ini belum mampu memperhatikan hasil yang memuaskan dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Hal ini dapat diindikasikan dengan seringnya muncul berita-berita dalam media massa, baik media elektronik maupun media cetak, mengenai ketegangan atau konflik antar agama. Gejala tidak kekerasan yang mengatasnamakan agama dan perilaku KKN masih terus berlangsung dalam masyarakat, yang sebagian besar dari mereka tentu saja adalah para alumni siswa sekolah. Begitu pula seringnya disaksikan banyak terjadi di sekitar kita yang tidak dikriminal, perilaku kekerasan, penyalahgunaan narkoba, adanya geng motor, dan perilaku
lainnya di lingkungan generasi muda, di lingkungan sekolah atau di luar sekolah yang dilakukan oleh kebanyakan dari kalangan pelajar. Selanjutnya yaitu bagian bab kedua, yaitu tentang kajian pustaka. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa materinya, yaitu peneliti ini menggunakan landasan teori ada 4 macam. Yang pertama, konsep strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sub-subnya yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat strategi pembelajaran kooperatif, yang kelima strategi pembelajaran kontekstual. Nah, selanjutnya bagian yang kedua ini yaitu konsep guru pendidikan agama Islam, yang ketiga konsep akhlakul karimah, yang keempat kerangka konseptual. Nah, itulah landasan teori yang peneliti gunakan. Untuk penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan dari skripsi yang saya review ini, peneliti tidak mencantumkan penelitian terdahulu. Alangkah baiknya skripsi yang baik itu menambahkan penelitian terdahulu agar para pembaca bisa tahu skripsi yang digunakan oleh sebelumnya. Bab yang ketiga yaitu tentang metode penelitian. Nah, yang pertama ini pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dan jenis penelitian ini menggunakan jenis etnografi. Nah, jadi sumber data yang telah dilakukan oleh peneliti ini bisa dapat dipahami oleh pereview atau pembaca. Jadi, data yang diinformasikan itu baik wawancara atau dokumentasi itu sangat jelas dalam penelitian hal ini. Selanjutnya yaitu tentang sumber data penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan dua sumber. Yang pertama, sumber data primer, yang kedua, sumber data sekunder. Nah, jadi sumber data yang telah dilakukan oleh peneliti ini bisa dapat dipahami oleh pereview atau pembaca. Jadi, data yang diinformasikan itu baik wawancara atau dokumentasi itu sangat jelas dalam penelitian hal ini. Selanjutnya yaitu tentang teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Ada teknik observasi, ada teknik wawancara. Nah, yang bagian kedua, instrumen pengumpulan data. Yang pertama, pedoman observasi, yang kedua pedoman wawancara, yang ketiga format dokumentasi. Jadi saya di sini mencantumkan komentar terhadap teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, di sini tekniknya itu sudah jelas dan benar, adanya informasi dan lain-lain. Selanjutnya peneliti ini menggunakan 3 trik ini. Yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan ketiga triangulasi waktu. Nah, sudah terbukti bahwa sudah ada bukti yang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya para peneliti ini tidak mencantumkan manfaatnya. Alangkah baiknya mencantumkan manfaat dari penelitian tersebut agar memudahkan si pembaca. Selanjutnya bagian tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian itu di Bosowar International School Makassar. Yang kedua, waktu penelitian. Nah, peneliti tidak mencantumkan waktu kapan melakukan penelitian tersebut, sehingga para pembaca merasa kebingungan kapan peneliti melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, triangulasi sumber. Nah, triangulasi sumber dilakukan dalam cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. Yang kedua, yaitu triangulasi teknik. Nah, triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Nah, kedua tersebut itu dibandingkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga yaitu triangulasi waktu. Nah,
Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan observasi dalam waktu situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. Nah, dalam triangulasi ini sudah dapat menjelaskan bahwa data yang harus dicek kembali sehingga tidak menimbulkan atau di luar dugaan yang penelitian dilakukannya. Tujuan dari teknik pemeriksaan keabsahan data ini agar tidak adanya data yang valid. Nah, berarti para peneliti ini mengecek kembali data yang sesuai dengan tes wawancara atau pengambilan sampel agar dapat menghasilkan data yang sesungguhnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurangnya materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.